Seluruh pasukan kaum muslimin ketika itu berjumlah 18.000 personil. Sedangkan pasukan Romawi berjumlah 240.000 orang. Kekuatan yang tidak keseimbangan itu menjadikan pasukan kaum muslim sulit untuk menembus musuh. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Syam. Perjalanan melelahkan ditempuh oleh Khalid bin Walid selama 18 hari. Sebagai perjalanan jadi udah mau beli lo. Mau bilang campuran. Pertemuan sangat sengit terjadi di pinggir sungai Yarmuk. Maka perang besar tersebut disebut perang Yarmuk. Oke, lanjut. Masa Khalifah Umar bin sekarang tanggal berapa, Lek? Tanggal 10. Berarti absen 10 membaca. Absen 10 siapa? Absen 10 sinten? Untuk mancing aku absen 10. Untuk absen sinten? Itu Pak tipis. Iki lho, maaf sih nyuntik-nyuntik. Terus sampai hari yang kedua. Oke. Terus sekarang absen bulan 2, absen 2. Dilanjutkan bacanya.
mboten Masih masuk. sahabat Nabi Tanda sih. Ia langsung bagi foto dengan tegas dan itu langsung menerima keputusan Nabi Muhammad SAW atas berbagai persoalan. Tetapi kalau keputusan ini datangnya dari Allah, maka umat berfoto tidak pernah membantahnya dan langsung mentaatinya. Di kalangan pembesar Quraisy, Umar adalah sosok tegas dan berpendirian kuat. Setelah masuk Islam pun sikap itu semakin kuat, sehingga Nabi Muhammad memberinya gelar Al-Faruq yang artinya pemisah atau pembeda. Hal itu mengandung maksud bahwa Allah menganugerahi padanya suatu sikap yang dapat membedakan yang hak dan yang adil. Kehebatan Umar bin Khattab di bidang politik ditunjukkan ketika beliau mampu membuat kaum Muhajirin dan kaum Ansor saling rela mengangkat khalifah pertama, padahal sebelumnya mereka berebut dan merasa mempunyai hak mengambil alih kepemimpinan Nabi. Setelah beliau wafat, beliau semakin menunjukkan kehebatannya ketika khalifah Bakar mengangkat beliau sebagai penasihat utama khalifah. Maka menjelang khalifah Abu Bakar wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab untuk melanjutkan tugasnya sebagai khalifah kedua dan mendapat dukungan mutlak dari para sahabat yang lain. Ada saja bukan karena amanah dan tanggung jawab, Umar bin Khattab tidak akan pernah menerima jabatan apapun. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah dan memiliki prestasi gemilang antara lain. Sudah cukup, terima kasih. Itu tadi mengenai biografi sedikit tentang Umar bin Khattab. Sekarang yaitu setelah masa jabatan Umar bin Khattab menjadi khalifah, yaitu memperluas wilayah, tugasnya memperluas wilayah, menata administrasi dan keuangan pemerintah, dan menetapkan kalender Hijriah. Oke, yang pertama, memperluas wilayah. Mesti ketika Khalifah Abu Bakar Asyiddiq telah melakukan perluasan wilayah Islam, tetapi para pakar sejarah menyimpulkan bahwa kejayaan Islam yang sebenarnya adalah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, karena ketika itu kekuasaan wilayah Islam teramat spektakuler sehingga terkenal sebagai masa Futuhat al-Islamiyah. Daerah kekuasaan Islam melebar hingga Suriah, Persia, dan Mesir. Keberhasilan menguasai Suriah merupakan tonggak kemajuan perekonomian Islam karena ketika itu pusat perdagangan yang sangat penting berada di Suriah. Pusat-pusat kota perdagangan di Suriah dikuasai oleh bangsa Romawi Timur, yaitu tadi apa? Bizantium, antara lain yaitu Damaskus, Yordania, Yerusalem. Oke. Selain misi perdagangan dan ekonomi, Khalifah Umar bin Khattab melakukan misi politik untuk menguasai Suriah karena berada di bawah cengkraman bangsa Romawi yang beragama Kristen. Jadi, untuk memperluas wilayahnya itu, Khalifah mencari negara-negara yang masih belum ada agama Islamnya. Semua khalifah melakukan misinya sama semuanya dengan cara mencari negara-negara yang belum ada agama Islamnya. Yang selanjutnya yaitu halaman 15, menata administrasi dan keuangan pemerintah. Sekarang 2021 berarti absen 21. Mana anak ini? Muhammad Yusuf. Agama nih. Absen
Yang apa, Ren? Yang B. Jadi menata ya. Nggih. Ini menata dulu. Ayo. Dengar, Rek. Boten. Aku lebih beruntung. Sampai pinggire sing nangkep. Ayo. Tentang menambah. Kawer, Rek. Nggih, terus. Dipantau oleh bagian ini tugas untuk jawab perang. Yang mengurusi pertahanan dan keamanan negara pemilihan tugas masing-masing. Bagian itu sangat selektif, hanya orang-orang yang jujur saja yang bisa menjabat dan bagian Baitul Mal. Posisi untuk menjabat di dewa perang. Khalifah Umar bin Khattab memilih orang-orang yang sesuai dengan pengabdian mereka masing-masing. Sistem pengajian diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab sehingga bisa dikatakan beliau adalah pemimpinan paling awal menerapkan sistem gaji kepada sebagai pemerintahan sebagai layaknya sekarang ini dalam hal pengelolaan Baitul Mal. Khalifah Umar bin Khattab menganggarkan untuk kesejahteraan rakyat dan itu santunan pada mereka santunan disesuaikan dengan lamanya masuk Islam dengan demikian seluruh rakyat di seluruh negara merasakan merasakan keadilan dan kemakmuran. Rek di depan kedengaran tak boten? Sing dengar sing belakang sana kedengaran tak boten? Sama kedengaran. Oh, kaponan jadi. Sama kamu tak boten? Loh. Oh, kapon jadi. Boten paling jelas suarane. Iya, betul kok. Oke. Ngobrol ngomong. Oke. Pon. Oke. Di masa Khalifah Umar bin Khattab bertugas untuk menata administrasi dan keuangan pemerintah. Sudah dijelaskan tadi sama Mas Jain dan dibacakan tadi, tapi boten kedengaran ya. Tak ulang lagi. Penataan bidang administrasi dan keuangan pada masa pemerintahan yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab yaitu membentuk Baitul Mal yang khusus mengurusi keuangan dan kekayaan negara yang meliputi pemerintah pusat dan provinsi-provinsi. Keluar masuknya keuangan negara dipantau oleh bagian ini. Juga dibentuk Dewan Perang yang mengurusi administrasi pertahanan dan keamanan negara. Pemilihan tugas masing-masing bagian itu sangat selektif. Hanya orang-orang yang jujur yang bisa menjabat sebagai bagian Baitul Mal. Jadi di masa pemerintahannya ini di negaranya itu membentuk pemerintahan yaitu bagian Baitul Mal menangani keuangannya, yaitu ketika keluar masuknya uang dan menggaji karyawan-karyawan yang bekerja di Baitul Mal. Dan yang pertama kali menggaji karyawan di negara yaitu Khalifah
Yang selanjutnya yaitu penetapan kalender Hijriah. Prestasi yang lain yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah menetapkan sistem kalender Hijriah. Sebelum masyarakat menggunakan sistem kalender Masehi yang banyak digunakan orang-orang non-Muslim, dengan penetapan kalender itu maka akan tampak perbedaan kebudayaan Islam dengan non-Muslim hingga sekarang. Di awal penetapan kalender yang bertujuan untuk membedakan antara kebudayaan Islam dan Nasrani itu terjadi perbedaan pendapat. Ada sebagian kaum Muslim yang menginginkan kalender sistem Islam dimulai dari pertama kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasulullah. Ada pula yang menghendaki kalender Islam itu diawali dari kelahiran Rasulullah. Tetapi dengan pertimbangan rasional, Khalifah Umar bin Khattab memilih permulaan tahun didasarkan pada peristiwa hijrah siapa? Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Mas, hijrahnya Nabi dari Mekah ke pundi? Madinah. Kita. Alasan nasional yang dimaksud adalah bahwa hijrah merupakan awal bagi keberhasilan dakwah Islam sekaligus sebagai penanda perbedaan dua periode dakwah Islam, yaitu periode Mekah yang terjadi ketika sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah dan periode Madinah terjadi setelah beliau hijrah ke Madinah. Yang selanjutnya yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Umar bin Khattab wafat dalam tikaman Abu Lu'lu'ah. Ketika itu sedang menjadi imam sholat subuh. Abu Lu'lu'ah adalah ya wis membaca lagi, nek cek harame membaca lagi. Ayo membaca lagi, siapa namanya? Nazar. Ayo membaca. Si kecak ngomong lah kan dia. Ya wis Mas sampingnya ganti. Halaman 17. Yo. Alinea pertama dan kedua. Gitu dulu. Nas. Alinea pertama. Khalifah Umar bin Khattab wafat dari zaman Abu Lu'lu'ah. Ketika itu sedang menjadi Islam. Abu Lu'lu'ah adalah penunjuk kebangsaan Persia yang mempunyai nama kepada Khalifah Umar bin Khattab. Karena kekalahan Persia atas kaum Muslimin dalam suatu peperangan, wafat Khalifah Umar bin Khattab membentuk sebuah dewan yang membahas mengganti beliau. Anggota dewan tersebut terdiri dari 6 orang yang mempunyai kedudukan tinggi di kalangan umat Islam kala itu, yaitu Umar Zainul Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Waqqas. Sebenarnya masih ada satu lagi yang akan menunjukkan ketika itu ya, yaitu Abdullah bin Umar putra Khalifah sendiri. Tetapi bin Khalifah Umar bin Khattab tidak disertakan sebagai anggota dewan karena dengan ikutnya sang putra kemungkinan besar akan menggantikan kedudukan sebagai Khalifah. Padahal beliau tidak berharap agar Abdullah bin Umar menjadi penguasa setelahnya. Selain itu juga akan menimbulkan kesalahpahaman umat Islam bahwa Khalifah Umar bin Khattab telah menyiapkan perang kota. Oke, terima kasih. Jadi setelah peninggalannya Umar bin Khattab digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Lah, Umar bin Khattab sendiri meninggal karena tikaman Abu Lu'lu'ah. Di situ Abu Lu'lu'ah itu orang yang sangat dendam kepada Khalifah Umar bin Khattab karena kekalahan Persia atas kaum muslimin. Nah, sebelum wafatnya Umar bin Khattab telah menyiapkan
modifikasi mushaf Al-Quran setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan usaha modifikasi pembukuan Al-Quran dan disimpan oleh salah satu istri Rasulullah yaitu Hafsah bin Umar, putri dari Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan melakukan pembaruan. Hal itu didasari adanya kekhawatiran Khalifah Utsman bin Affan kemungkinan terjadi perbedaan metode pengajaran Al-Quran, terutama perbedaan susunan surat-surat dan lafalnya, karena wilayah kekuasaan Islam sudah sangat luas, sehingga di pelosok-pelosok daerah kemungkinan kaum muslimin sulit tersentuh. Selanjutnya yaitu mengenai renovasi Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kemudian direnovasi diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang C, membentuk angkatan laut. Yang D, memperluas wilayah. Lanjut yang nomor 2 yaitu jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, merenovasi dan mempercantik Masjid Nabawi. Dan yang B, membuat mushaf yang standar untuk menghindari perselisihan pembelajaran Al-Quran, kemudian mengadakannya menjadi 5 mushaf. Oke, yang selanjutnya yaitu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tadi khalifah keberapa? 4. Oke. Menjelang berakhirnya kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, tersebar fitnah yang keji di tengah-tengah kaum muslimin di daerah-daerah kekuasaan Islam, khususnya di Basrah, Mesir dan Kufah. Fitnah yang sangat kecil itu dihembuskan oleh orang-orang munafik yang dimotori oleh Abdullah bin Sabah. Dia sebenarnya orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Upaya Abdullah bin Sabah ternyata membuahkan hasil. Banyak kaum muslimin yang terpengaruh hasutan untuk mengadakan pemberontakan dan memaksa Khalifah Utsman bin Affan agar mundur sebagai khalifah. Lima anak. Lima anak sih. Ya, lima anak sini. 5 anak ayo Bre. Oh, Ngasuh. Oke. Ngasuh. Karena kurang, ini masih kurang. Ngasuh. Dilanjutkan pertemuan yang akan datang lah. Tugasnya Ngasuh. sebentar kita tugasnya kalian merangkum adalah yang bab ini khalifah pertama, ini khalifah kedua, ini khalifah ketiga, dan ini khalifah keempat. Dirangkum mengenai tugas-tugasnya dan dipresentasikan salah satu ke depan di pertemuan yang akan datang. Garang semua tapi yang maju 1 orang. Berarti kan
Iki sih bro.